orang-orang yang begitu memberikan support, dukungan. Entah itu dalam doa, dalam dana, dalam pelayanan, dengan tenaga, dengan kerja keras. Banyak sekali mereka yang memberikan support. Sehingga Paulus itu tidak menyerah di tengah-tengah perjuangan. Sekali lagi saudara, tahun 2025 ini kita masih ada di awal. Kita butuh teman-teman seperjuangan. Ada amin? Kita butuh kawan-kawan seiman yang menopang kita, yang menolong kita untuk tidak boleh menyerah di tengah keadaan yang ada. Yang menolong kita untuk terus berjuang di dalam keadaan yang ada. Selamat datang di channel YouTube Pendeta Ebenezer Playmo. Jangan lupa subscribe. Di dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita dari kitab Keluaran, pasal yang pertama, ayat yang ke-6 ya. Kita akan memperhatikan sampai dengan ayat yang ke-22. Ya, ini cukup panjang pembacaan kita pada kesempatan ini. Saya mengajak kita untuk membacakan ayat-ayat ini bersahut-sahutan supaya kita juga dapat mengetahui ya jalan cerita daripada kisah ini. Keluaran pasal 1 ayat yang ke-20, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-22. Baik, saya bacakan ayat 6 lebih dulu. Kemudian matilah Yusuf serta semua saudara-saudara dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Ayat 7, silakan. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda, sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Marilah kita bertindak dengan bijaksana terhadap mereka, supaya mereka jangan bertambah banyak lagi. Dan jika terjadi peperangan, jangan bersekutu nanti dengan musuh kita dan memerangi kita, lalu pergi dari negeri ini. Sebab itu pengawas-pengawas Rodi ditempatkan atas mereka untuk menindas mereka dengan kerja paksa. Mereka harus mendirikan bagi Fir'aun kota-kota pembekalan, yakni Pithom dan Rai. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka, sehingga orang merasa takut kepada orang Israel. Orang Mesir memaksa orang Israel bekerja Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Raja Mesir kita memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua, katanya. Apabila kamu menolong perempuan Ibrani pada waktu bersalin, kamu harus memperhatikan waktu anak itu lahir. Jika anak laki-laki, kamu harus membunuhnya. Tetapi jika anak perempuan, bolehlah ia hidup. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Lalu Raja Mesir memanggil bidan-bidan itu dan bertanya kepada mereka, "Mengapakah kamu berbuat demikian, membiarkan hidup bayi-bayi itu?" Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Maka Allah berbuat baik kepada bidan-bidan itu, bertambah banyaklah bangsa itu dan sangat berlipat ganda. Dan karena bidan-bidan itu takut akan Allah, maka ia membuat mereka berumah tangga. Lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak laki-laki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil, tetapi segala anak perempuan biarkanlah hidup. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua pernah mungkin mendengarkan cerita tentang bangsa Israel di tanah Mesir, diperbudak ya. Itu cukup lama, kurang lebih 430 tahun ya, mereka diperbudak di Mesir. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tapi di dalam perbudakan di Mesir itu, bangsa Israel bukan tambah kurang. Meskipun mereka harus kerja paksa,
mereka harus hidup susah, ya, mereka disiksa, mereka dianiaya, ya. Tetapi kita melihat di dalam firman Tuhan tadi jelas bahwa pertumbuhan atau perkembangan bangsa Israel secara kuantitas atau jumlah itu tidak berkurang, tapi semakin hari semakin bertambah. Sampai nenek moyang mereka Yusuf itu sudah meninggal, dan ternyata mereka mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Nah, saudara, sehingga muncullah ada pemikiran dari orang Mesir, secara khusus Raja Mesir Firaun waktu itu, berpikir bahwa kalau bangsa Israel ini tambah banyak, lama-lama kita jadi kalah. Lama-lama kita yang mati, lama-lama mereka menguasai kita, lama-lama kita justru yang terbalik jadi budak. Karena itulah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, siasat Raja Firaun mulai dimainkan. Ya, dia meminta kepada semua bidan-bidan untuk menangani kalau orang Israel itu melahirkan, maka ingat, kalau anak perempuan kasih biar hidup, tapi kalau anak laki-laki bunuh, kasih mati. Dengan maksud apa? Supaya jumlah mereka akan berkurang dengan sendirinya. Jumlah mereka akan berkurang sendirinya. Karena kalau perempuan yang tambah banyak, otomatis laki-laki Mesir akan mengawini perempuan-perempuan Israel. Sehingga akhirnya, saudaraku, perempuan-perempuan Israel itu akan menjadi orang Mesir juga. Tetapi kalau laki-laki yang bertambah, maka otomatis jumlah keturunan Israel itu akan bertambah lebih banyak. Sehingga siasat itu dimainkan oleh seorang yang bernama Firaun atau Raja Mesir itu. Nah, kalau kita baca cerita ini, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingin sekali lagi mengingatkan kita sekalian bahwa dalam minggu-minggu ini kita sedang berbicara tentang perjuangan, saudara. Atau peperangan iman di awal bulan ini, saudara. Di tahun 2025 ini, kita sedang bicara soal perjuangan. Dengarkan baik-baik, saudara. Israel ini adalah simbol atau lambang atau gambaran dari kita semua orang-orang Kristen. Kita ini adalah Israel secara rohani. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Israel secara jasmani itu mereka bertumbuh secara kuantitas atau jumlah, maka Israel rohani bukan bicara soal bertumbuh secara kuantitas, tapi kita bertumbuh dalam hal kualitas. Dari hari ke hari, iman kekristenan kita, kerohanian kita juga semakin lebih baik, saudaraku. Dari tahun ke tahun, semakin lebih baik. Tapi tahukah saudara, bahwa semakin kita bertumbuh di dalam iman, semakin kita bertumbuh secara rohani, maka setan pun tidak bisa tinggal diam. Seperti Raja Firaun tidak mau lihat pertumbuhan bangsa Israel, demikian juga setan tidak mau lihat pertumbuhan saudara dan saya. Setan tidak mau lihat ada kemajuan iman dalam hidup saudara dan saya. Setan tidak suka lihat kalau saudara semakin hari tambah menyenangkan Tuhan. Itu setan paling gigi asam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena itu anak-anak Tuhan, kalau setan gigi asam dan ketong, atau setan tidak suka dengan kita, kalau kita tidak memiliki perjuangan, kalau kita tidak memiliki peperangan, maka pasti setan menang atas kita. Dan kita pasti akan selesai, ya. Secara iman, secara rohani kita akan mati. Secara iman, secara rohani kita akan menurun. Seperti tadi yang kita lihat bangsa Israel, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya. Firaun berusaha untuk menghabiskan mereka, tetapi kita menemukan di dalam cerita itu ada, saya sebut, malaikat penolong, ya. Ada malaikat penolong yang Tuhan kirim, saudara. Tuhan tidak datang dengan dirinya sendiri. Tuhan tidak turun tangan dengan kekuatannya. Tapi dia memakai alat-alatnya. Yang tadi kita temukan di dalam teks tadi adalah para bidan-bidan itu. Saya bacakan ayat 17. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Jadi siapakah yang membuat Israel sehingga tidak punah? Siapakah yang membuat Israel sehingga tidak hancur, saudaraku? Sehingga Israel bisa keluar dari tanah Mesir, ya, dengan kekuatan penuh. Ada bidan-bidan yang Tuhan pakai untuk menolong orang-orang Israel pada waktu itu.
Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Karena itu saya beri kesimpulan begini, ya. Dalam perjuangan iman itu kita tidak bisa sendirian. Dalam perjuangan iman itu kita tidak bisa seorang diri. Kita butuh teman-teman seperjuangan. Kita butuh teman-teman yang siap membantu untuk mengeksekusi segala tantangan yang ada di depan kita. Saya mau berikan contoh ayat di dalam Alkitab, saudaraku, tentang bagaimana Tuhan itu memakai teman-teman ya seperjuangan untuk membawa kita melihat kemenangan lepas kemenangan. Contoh misalnya waktu Paulus melayani, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dia dikirim atau Tuhan menempatkan beberapa orang yang menjadi teman sekerja dengan dia untuk berjuang bersama-sama, untuk tidak boleh menyerah di tengah keadaan. Filipi pasal 2 ayat 25. Saya bacakan ini. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku. Jadi Paulus itu tidak berjuang seorang diri. Dalam peperangan rohani, saudara, dalam peperangan iman, dalam perjuangan iman, Paulus tidak seorang diri, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kalau kita baca di dalam Alkitab, Paulus kuat, dia bisa melewati tantangan dengan lepas tantangan. Itu sebenarnya bukan karena dia sendiri, tapi ada orang-orang yang Tuhan tempatkan menjadi teman sekerja, teman seperjuangan, yang membuat Paulus tidak menyerah di dalam melayani Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, selain itu Epafroditus dan saudara-saudara yang lain, ada lagi dalam Filemon pasal 1 ayat yang kedua. Saya bacakan juga ayat itu buat kita. Filemon pasal 1 ayat yang kedua. Dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Jadi rupanya Paulus itu punya teman seperjuangan banyak sekali, saudaraku. Jadi ada orang-orang yang begitu memberikan support, dukungan. Entah itu dalam doa, dalam dana, dalam pelayanan, dengan tenaga, dengan kerja keras. Banyak sekali mereka yang memberikan support. Sehingga Paulus itu tidak menyerah di tengah-tengah perjuangan. Sekali lagi saudara, tahun 2025 ini kita masih ada di awal. Kita butuh teman-teman seperjuangan. Ada amin? Kita butuh kawan-kawan seiman yang menopang kita, yang menolong kita untuk tidak boleh menyerah di tengah keadaan yang ada. Yang menolong kita untuk terus berjuang di dalam keadaan yang ada. Saudara yang terkasih, tadi malam kurang lebih jam 12 ya. Selesai Natal Haumeni Boniku. Lalu kemudian saya pulang sampai di rumah. Ya, saya lihat handphone, saudara. Saya lagi susun-susun khotbah untuk khotbah tadi pagi di Penjaga Menara bersama dengan hamba-hamba Tuhan dari Jakarta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya lihat HP saya, lalu ada WA teman sepelayanan ya di Kupang, saudara, di persekutuan doa yang dilarikan ke rumah sakit, saudara. Tapi sampai di rumah sakit Siloam, ya kemudian bilang di sana tidak bisa tampung karena sudah padat. Ya saudara, mereka lari lagi ke rumah sakit Weset Yohanes, juga kemudian saudara sudah padat, lari lagi ke Benboy, saudara, ya sampai tadi akhirnya lari terakhir di Naibonat sana. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka WA bilang, Pak Pendeta, dukung kita di dalam doa, bantu di dalam doa. Saudara, lihat bahwa ternyata anak-anak Tuhan itu punya relasi satu dengan yang lain. Ya, kita tidak bisa berdiri seorang diri. Kita tidak bisa, saudaraku, berjuang seorang diri. Kita butuh teman seperjuangan kita. Tadi kita masuk baru susun alat. Mama Nelci bilang tolong bantu doa buat kakak Fenti, buat kakak Yesi, buat juga Bapak Yansen. Ya, mereka kita bersyukur Tuhan izinkan ya untuk lolos. Tapi sekali lagi butuh teman seperjuangan. Ya. Ini dalam hal jasmani, dalam hal rohani, kita butuh teman seperjuangan. Kita tidak bisa berperang seorang diri. Saudara bisa bayangkan kalau ada musuh di depan saudara dan saudara berdiri seorang diri memegang senjata sekuat apapun, Anda pasti akan kalah. Ya, tetapi sekali lagi Tuhan menempatkan kita tidak one man show. Kita tidak seorang diri, tapi Tuhan menempatkan kita dengan teman-teman seperjuangan yang siap membantu kita untuk terus berjuang melewati setiap persoalan hidup sampai kepada titik kemenangan akhir. Karena itu saudara,
Ingat betapa penting teman-teman seperjuangan itu. Nah, sayangnya banyak orang Kristen itu salah pilih teman, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, yang dia pilih bukan teman seperjuangan, tapi teman yang bikin dia justru kalah dalam perjuangan. Nah, itu yang berat, saudaraku. Lihat, saya bacakan beberapa ayat ini supaya kita tidak salah pilih teman seperjuangan kita. Ya, yang jangan sampai itu bukan teman seperjuangan, tetapi teman yang bikin kita hancur. Yang bukan mendukung kita, tetapi melemahkan kita. Yang bukan menjadi teamwork, tim kerjasama, tetapi justru yang akan mencelakakan kita. Itu bahaya sekali. Mari, saya baca ayat ini misalnya. Amsal 18 ayat 24. Perhatikan firman Tuhan. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Ada teman bisa datangkan kecelakaan. Ingat itu baik-baik ya. Artinya dia bukan teman seperjuangan. Maka ingat, kita harus punya teman. Tapi jangan sampai teman itu bukan teman berjuang. Tapi teman yang bikin hancur kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di bagian lain dalam kitab 1 Korintus. Paulus mengatakan begini dalam pasal 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Pergaulan ini maksudnya apa? Teman yang buruk. Ya. Kalau kita punya teman yang buruk, bukan membuat kita tambah berjuang, tapi bikin kita punya kebiasaan berjuang, itu justru akan menjadi buruk ikut dia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di bagian lain, Paulus juga mengatakan, 1 Korintus 5, ayat 11. Tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah, supaya kamu jangan bergaul atau berteman dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara, adalah orang cabul, kikir, penyembah berhala, pemfitnah, pemabuk, atau penipu. Dengan orang yang demikian, janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama dengan dia. Itu Tuhan larang, saudara. Kenapa? Karena dia bukan akan membuat kita tambah bangkit, tapi dia akan mencelakakan kita hidup. Dia bukan bantu kita dalam doa, dia bukan dukung kita untuk berjuang, tidak boleh menyerah, tapi dia akan menghancurkan kehidupan kita. Makanya sekali lagi pada kesempatan yang diberkati ini, kita butuh teman sekerja, teman seperjuangan, teman yang betul-betul dapat menopang kita sehingga kita tidak menyerah di tengah keadaan. Kita tidak mengalah di tengah keadaan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ingat waktu saya saudara kuliah di Jawa, ya. Waktu itu saya berteman dengan seorang anak muda. Anak muda itu takut Tuhan, saudara yang terkasih. Sementara saya itu tidak takut Tuhan, ya. Dia takut Tuhan, saya tidak takut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, kami dua berteman. Ya, saudara, dia baik sekali. Tiap kali kalau saudara ketemu, ya dia pasti ajak saya makan, ya saudara. Tapi sewaktu ajak makan, pasti dia tidak lupa bilang berdoa dulu. Nah, saya ini kan dulu tidak tahu berdoa, makan juga fak-fak habis saja, ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, dia ini tiap hari kalau ketemu dengan saya ajak makan pasti berdoa. Tapi dia yang traktir, saudara, dia traktir ajak makan berdoa. Jadi lama kelamaan, saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tadinya tidak bisa mengikuti dia pun gaya. Tapi karena dia punya pengaruh yang baik kepada saya, maka saudara yang terkasih dalam Tuhan, lama-lama saya juga ikut makan juga berdoa, ya. Makan juga berdoa. Lama-lama saudaraku dia ajak saya ikut youth camp, ya, camp pemuda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, singkat cerita, di youth camp itu dia pokoknya ajak saya untuk baca Alkitab, merenungkan firman, cerita tentang banyak hal, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, lewat teman saya itulah saya mulai mengalami saudara perubahan demi perubahan. Ya. Demi perubahan saya mulai alami, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Sampai akhirnya saya bertobat dengan sungguh-sungguh. Itu karena berteman dengan saya punya kawan itu. Saudara, sampai hari ini kalau saya ke Jawa, pasti selalu singgah di rumah teman saya itu. Saudara, kemarin kami pergi, saya pergi ajak semua istri anak-anak, kami pergi ke rumah teman saya itu yang punya pengaruh besar terhadap pertobatan saya. Saudara, sebab kalau saya tidak punya dia, seandainya waktu itu yang saya teman hanya orang-orang yang jahat, mungkin saya tidak jadi hamba Tuhan. Ya, saudara. Karena memang latar belakang saya orang tidak bertobat, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi bersyukur ada teman yang Tuhan berikan seperti bidan-bidan yang Tuhan tempatkan. Nah, hari ini sekali lagi kita butuh teman seperjuangan.
hidup kerohanian kita akan tambah lebih baik jikalau saudara mempunyai teman-teman seperjuangan yang mendukung saudara. Teman-teman seperjuangan yang memberikan support kepada saudara. Teman-teman yang datang dan berkata, ayo tahun 2025 ini jangan malas yuk, ayo rajin ya saudara. Tapi kalau ada teman yang datang bilang, 2025 ini kita tak usah ibadat lah. Ini teman parah ya saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi kalau ada teman yang bilang, ayo kita semakin giat, semakin sungguh-sungguh, semakin cari Tuhan, semakin lebih lagi dengan Tuhan. Itu teman yang perlu ada di dalam hidup saudara dan saya. Nah, kita butuh teman seperti itu. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat sekarang teman seperjuangan yang memberikan saudaraku support kepada orang Israel sehingga orang Israel itu tidak binasa atau tidak mati, tidak punah, saudaraku. Itu dalam kitab Keluaran ini saya mau perhatikan beberapa ayat yang menjadi ciri, dan kita mesti melihat ciri ini juga menjadi patron atau batu loncatan dalam kita memilih teman-teman di dalam kita mengiring Tuhan. Perhatikan saudara yang terkasih di ayat 15. Keluaran 1 ayat 15. Raja Mesir juga memerintahkan kepada bidan-bidan yang menolong perempuan Ibrani, seorang bernama Sifra dan yang lain bernama Pua. Katanya bla 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 bla, langsung ayat 16 saya bacakan. Tetapi bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir kepada mereka, dan membiarkan bayi-bayi itu hidup. Garis bawah kalimat, bidan-bidan itu takut akan Allah dan tidak melakukan seperti yang dikatakan Raja Mesir. Raja Mesir kasih perintah untuk bunuh, saudara. Tetapi bidan-bidan itu adalah teman-teman orang Israel yang takut akan Allah. Dan mereka lebih taat kepada Allah dibanding kepada Raja Mesir. Saya tidak tahu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seandainya bidan-bidan itu ada di zaman sekarang. Kan saya dengar saudara yang terkasih dalam Tuhan beberapa tempo yang lalu, bahwa kalau bidan-bidan itu melahirkan anak, itu katanya mereka dapat penghargaan atau dapat biaya yang diberi upah oleh pemerintah kalau menangani orang bersalin dengan baik sampai dengan selamat, saudara. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, ini perintah Raja Mesir beda. Jadi dia punya, kalau lu sampai bunuh mungkin ini ya, beta kasih lu reward ya, beta kasih lu mungkin tambah naik gaji, beta kasih lu mungkin saudaraku hal yang pasti lebih baik karena taat kepada perintah raja. Tetapi saudara, dalam teks itu kita tahu bersama atau Alkitab memberikan catatan bahwa bidan-bidan itu justru mereka lebih takut akan Allah dibandingkan mentaati apa yang menjadi perintah raja. Hari-hari ini saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada banyak orang yang rohaninya itu mandek di tengah jalan karena bergaul dengan orang-orang yang tidak takut Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, teman-teman seperjuangannya itu bukan teman-teman seperjuangan rohani yang justru lebih taat kepada Tuhan dibandingkan taat kepada hal-hal duniawi, dan itu merusak sekali kehidupan kerohanian saudara, ya. Maka hari ini saya ingin berikan kebenaran ini buat kita semua yang hadir. Ya. Hari-hari ini kita punya pertemanan yang sangat luas. Bukan hanya saja pertemanan face to face, ya, atau pertemanan secara dunia nyata, tapi kita juga punya pertemanan dunia maya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dua-duanya bisa saling mempengaruhi kita. Ya. Kadangkala dunia maya punya pengaruh pertemanan itu lebih besar daripada dunia nyata. Saudara, berapa banyak orang yang kerohaniannya hancur hanya karena pergaulan di medsos, pergaulan di media sosial yang mempengaruhi hidup rohaninya menjadi tidak maju di dalam Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, memang kelihatannya dia tidak punya teman di luar, ya. Kelihatannya dia tidak pernah ke rumah tetangga, kelihatannya sudah dia tidak pernah ngobrol di bawah pohon asam, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tapi rupanya pergaulan di medsos itu mempengaruhi seluruh saudaraku kehidupannya. Ya. Sehingga sekali lagi dia bukan justru tambah maju di dalam Tuhan, tapi rohaninya tambah hancur, rohaninya tambah mundur, rohaninya tidak lebih baik. Saya ulang, kita sudah sampai di tahun 2025, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Tidak lama lagi Tuhan datang.
Tidak lama lagi kita akan keluar dari Mesir. Tidak lama lagi kita tidak akan lagi ada di ini dunia. Ya. Adakah saudara dan saya menjadi orang-orang yang sudah siap pada hari itu? Ya. Kalau saudara dan saya punya pergaulan yang salah, maka hidup kerohanianmu akan menjadi hancur. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu ingatlah baik-baik. Hari-hari di mana kita sedang ada dalam perjuangan ini penting, ya. Bukan kita bergaul pilih-pilih orang, tapi sekali lagi ini demi kepentingan kerohanian kita, ya. Kita mesti sungguh-sungguh mewaspadai sehingga rohani kita tambah hari akan tambah lebih baik. Kalau Tuhan datang kembali, bukan siapa yang ontong, botong masing-masing akan ketemu Tuhan dan botong akan mempertanggungjawabkan apa yang kotong sulakukan di ini dunia ini. Karena itu di ibadat pertama rumah tangga tahun 2025 ini, saya ajak kita semua, ayo coba bangun teman yang punya jaringan doa, ya toh saudara, yang suka sama-sama doa, suka sama-sama baca kitab suci, suka sama-sama pergi gereja, suka sama-sama untuk hal-hal rohani. Itu yang dipikirkan. Supaya hidup rohani saudara tambah hari, bukan tambah mundur, bukan tambah kalah, tapi tambah hari tambah lebih baik. Ke depan tambah lebih baik, ke depan tambah lebih baik. Itu yang Tuhan inginkan buat kita sekalian. Yang kedua, saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang saya lihat dari bidan-bidan ini, selain mereka orang yang takut akan Tuhan, dikatakan begini di dalam ayat yang ke-19, saudaraku. Jawab bidan-bidan itu kepada Firaun, sebab perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalimat ini menunjuk kepada jawaban. Tentu mereka ditanya, ya. Kenapa kok itu anak-anak laki-laki dong hidup, ya? Kenapa kamu saya suruh bunuh, kamu tidak bunuh? Ya, tapi kamu kasih biar. Lalu kemudian bidan-bidan itu jawab, perempuan Ibrani tidak sama dengan perempuan Mesir, melainkan mereka kuat. Sebelum bidan datang, mereka telah bersalin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita memperhatikan kata-kata daripada para bidan-bidan ini menunjuk kepada saudara suatu pernyataan tentang kesaksian hidup, ya saudara. Ya, mereka memberikan suatu kesaksian hidup kepada raja Mesir itu, bahwa perempuan Israel itu beda. Perempuan Israel itu punya kekuatan. Perempuan Israel itu punya spirit. Ya, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Teman yang baik itu, ya saudara, adalah teman yang dapat melihat kelebihan kita menjadi sesuatu yang akan membawa kita menjadi lebih baik. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada berapa banyak teman yang justru menghancurkan teman yang lain karena melihat temannya lebih baik dari dia tidak mau. Saudara, ya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kenapa itu? Karena salah bergaul. Dia lihat dia pun kawan lebih pintar. Saudara yang terkasih, bukan dia promosi dia pun kawan, tapi dia kasih hancur dia pun kawan. Ya. Kalau dia lihat dia pun kawan tambah sukses, tambah maju, dia bukan tambah senang. Dia bukan bilang, wih itu dulu. Ya. Dia bukan bersaksi, bos, lihat itu satu tuh. Ya. Dulu dia tuh ada apa-apa, tapi ketika dia cinta Tuhan, dia tambah luar biasa. Nah, ini teman yang baik, ya saudara. Tapi kalau teman yang jahat, waktu dia lihat Anda maju, dia kasih jatuh. Waktu dia lihat Anda tambah sukses, dia kasih jatuh. Waktu dia lihat Anda diberkati, dia rasa tidak senang. Makanya, orang iri hati, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ada dua orang iri hati datang ketemu dia pun bos, saudaraku. Dua-dua ini tukang iri hati. Ya. Lalu bosnya bilang begini, kamu dua hari ini boleh minta apa saja, terserah. Ya, tapi ingat, ya, karena kamu dua orang, ya, siapa yang minta pertama, ya, saya kasih dia, tapi yang kedua itu dia akan dapat lebih 2 kali. Ya, jadi kalau misalnya yang satu minta oto 1, ya, maka yang kedua mesti dapat oto 2. Nah, saudara, sekarang dua-dua ini sama-sama tukang iri.
Siapa yang mau minta dahulu? Ya itu saudara. Sebab kalau beta minta oto 1, dia enak, dia dapat oto 2. Ya saudara. Ya dia tidak mau, saudara. Karena itu dong dua tahan mati. Ya. Lu duluan sudah. Satu bilang, sonde, lu duluan. Ya saudara. Kenapa? Karena kalau lu minta mobil 1, beta dapat 2. Kalau lu minta mobil rumah 2, maka beta dapat 3. Ya saudara. Karena harus lebih. Ya, lalu yang satu pikir-pikir, hai ini kalau kita udah tunggu terus, hai ini kapan kita minta? Padahal bos kasih kesempatan untuk kita minta. Ya saudara, maka pikir-pikir yang satu, yang tukang iri hati satu mulai pikir, oh gampang. Nah, dia minta yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, dia bilang sama dia pun bos, saya minta supaya mata saya buta sebelah. Kalau mata saya buta sebelah, maka dia pun mata harus buta berapa? 2. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, karena waktu minta, ini satu bilang, saya minta mata buta sebelah. Ini satu kaget. Kalau pun minta mata buta. Saudara, ya supaya beta mata buta 1, lu 2. Itu orang iri hati, saudara. Orang iri hati itu dia tidak bisa lihat orang lain senang. Orang iri hati itu orang lain senang, dia rasa pokoknya dia mendidih mati. Nah, itu orang iri hati. Itu bukan teman yang baik. Teman yang baik itu ketika melihat orang diberkati, dia rasa bangga. Dia rasa senang. Itulah bidan-bidan. Waktu perempuan itu bisa melahirkan, mereka kasih tahu sama Raja Mesir. Dengar Raja Mesir, bidan-bidan, kami bidan-bidan. Belum sampai orang-orang Mesir, perempuan Mesir itu kuat-kuat. Mereka sudah melahirkan lebih dulu. Ada amin? Carilah teman yang demikian. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Jadi jangan cari teman yang menjatuhkan. Ingat baik-baik, saudaraku. Carilah teman yang memberikan support kepada kita. Itu luar biasa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya beri cerita terakhir. Saudara mungkin sering melihat lukisan tangan berdoa. Ya, yang biasa ditaruh di rumah-rumah itu. Saudara yang terkasih. Nah itu lukisan ada sejarahnya. Sejarahnya adalah 2 orang teman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mereka 2 ini teman akrab. Ya, tapi dua-duanya sama-sama miskin, saudara. Karena dua-duanya sama-sama miskin, maka sekarang dong 2 berteman tapi kepengen mau jadi sarjana. Tapi kalau kita 2 miskin sama-sama, bagaimana mau jadi sarjana? Akhirnya 2 orang ini sepakat. Kalau begitu, saya kerja lebih dulu, saya kasih kuliah lu. Nanti ingat kalau lu sudah berhasil, giliran lu yang akan kasih kuliah beta. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dan 2 sepakat, saudara. Mereka 2 sepakat untuk satu lebih duluan kuliah. Temannya bilang begini, karena lu mau jadi sarjana, insinyur, ya, sarjana lukis, sarjana orang yang saudaraku mengerti segala macam soal gambar-gambar, ya, maka dia pun teman bilang, lu duluan, beta kerja. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tiap hari dia kerja banting tulang untuk dia pun kawan ini supaya bisa kuliah. Ini kisah nyata. Bukan kisah putar balik, ini kisah nyata. Kalau yang tadi itu cerita yang tidak nyata, ini cerita nyata, saudara. Jadi dia tiap hari kerja banting tulang, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk temannya ini kuliah. Mereka 2 sama-sama orang yang pintar sekali dalam melukis, saudara. Jadi dua-duanya kepengen jadi sarjana seni, saudara. Ya. Tapi saudara karena bekerja selama 4 tahun banting tulang kerja keras, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Teman yang satu wisuda. Tapi teman yang satu itu ternyata tangannya semua hancur. Saudara. Kenapa? Karena dia harus banting tulang. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Waktu temannya itu wisuda, dia senang, dia bangga. Karena temannya sudah wisuda. Ini sebenarnya giliran dia untuk mau kuliah. Tapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Dia masuk ke dalam ruang doa. Lalu kemudian dia berdoa, terima kasih Tuhan. Karena lewat ini tangan ini, ya, saya sudah bekerja sampai teman saya bisa menyelesaikan, ya saudaraku, kuliahnya dengan baik. Saya bersyukur Tuhan. Meskipun hari ini saya tidak bisa lagi kuliah, ya karena bagaimana saya mau kuliah kok saya pun tangan yang mau pakai lukis-lukis sekarang sudah tidak bisa berfungsi lagi dengan baik karena sudah habis cacat karena bekerja selama 4 tahun demi kawan saya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, waktu dia berdoa begitu, temannya yang wisuda itu dengar kata-kata dia berdoa. Dan waktu dengar kata-kata berdoa itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, temannya yang kuliah itu menangis sejadi-jadinya.
Karena demi dia punya kawan, saudaraku, dia kerja banting tulang sampai nasibnya sendiri dia tidak perhitungkan. Sampai nasibnya sendiri dia jual demi kawannya itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Untuk mengenang kawannya yang sudah bekerja banting tulang itu, maka si sarjana ini dia bilang begini, saya akan bikin lukisan tangan berdoa. Tangan itu akan menjadi tangan yang punya kenangan. Karena tanpa tangan itu, saya tidak bisa memiliki gelar sarjana. Tanpa tangan teman saya itu, saya tidak mungkin hari ini bisa menjadi seorang pelukis. Karena itulah saudara, hari ini kita melihat ada lukisan tangan berdoa. Karena ada teman yang berani berkorban bagi teman yang lain. Jangan tempel itu gambar kalau saudara iri hati sama orang lain. Ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Itulah teman seperjuangan. Hari ini kita butuh teman-teman seperti itu. Yang akan melihat kemajuan kita dengan senang. Melihat kesuksesan kita dengan senang. Yang terus memberikan support kepada kita. Itulah teman seperjuangan. Kalau kita punya teman begitu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sekali lagi, kita akan selamat. Kita akan menjadi orang yang bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan tambah hari tambah lebih baik. Karena sekali lagi kita punya teman-teman seperjuangan. Kiranya Tuhan tolong dan berkati kita semua hari ini. Sehingga jangan pernah lupa, ingat, kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan perjuangan, kita tidak bisa seorang diri. Kita seorang diri kita akan kalah, seorang diri kita akan hancur, seorang diri kita akan binasa. Tapi kita butuh orang-orang lain yang mendampingi kita. Ada di sisi kita, menopang kita, dan mereka adalah teman-teman sekerja. Jangan salah pilih teman. Sebab teman yang menghancurkan hanya akan menggagalkan kita. Teman yang tidak memberi support hanya iri hati kepada kita. Tapi kalau saudara punya teman yang takut akan Tuhan, teman yang saudaraku memberi kesaksian tentang hidup saudara, saudara akan menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan berkati kita. Haleluya. Satu pujian kita menyanyikan di hadapan hadirat Tuhan. Mensyukur.